warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaika dengan NIM 22002133. Saya berasal dari kelompok 3 dengan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap nilai-nilai yang dimilikinya, yang menjadi kebiasaan. Manusia mengekspresikan perilakunya melalui interaksi dengan lingkungannya, termanifestasi dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku bisa dianggap sebagai respon rasional terhadap rangsangan eksternal. Dibagi menjadi dua jenis, yang pertama ada pasif, yaitu yang tidak terlihat oleh orang lain, dan yang aktif, yaitu melibatkan aktivitas kemauan sendiri. Perilaku dapat diamati secara langsung dalam konteks interaksi sosial. Nah, sedangkan individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang berarti tak dapat dibagi-bagi. Istilah ini merujuk pada entitas terkecil dan terbatas, seperti individu itu sendiri, bukan manusia secara keseluruhan. Dalam ilmu sosial, konsep individu terkait dengan karakteristik dan kehidupannya, serta bagaimana integrasi memainkan peran dalam kehidupan individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, individu adalah pribadi yang terpisah dari orang lain, merupakan organisme hidup yang mandiri secara fisiologis, tidak memiliki hubungan organik dengan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan, perilaku individu ini merujuk pada cara seseorang bertindak atau bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka melalui keterampilan atau pikiran mereka. Keterampilan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengetahuan individu. Dalam konteks organisasi, perilaku individu mencerminkan sikap atasan terhadap bawahannya. Jika atasan memperlakukan bawahannya dengan baik, hal ini dapat membangun hubungan yang positif antara mereka, yang pada gilirannya memfasilitasi kerjasama yang efektif di dalam organisasi. Perilaku organisasi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang dampak perseorangan, kelompok, dan struktur dalam perilaku berorganisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan mengenai hal-hal tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Lalu, Toha menjelaskan bahwa perilaku individu adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya yang mencerminkan cara individu beradaptasi dan bertindak dalam konteks organisasional. Sedangkan menurut Sopiah, perilaku individu bisa dimengerti dengan mempelajari aspek-aspek seperti latar belakang personal, kepribadian, kemampuan, pemahaman, dan sikap yang dimilikinya. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal mencakup hereditas yang mengacu pada warisan atau sifat yang digunakan dari orang tua atau keturunan. Menurut pandangan nativisme, faktor ini menentukan bagaimana individu terpengaruh dengan sifat yang diwariskan dianggap sulit diubah dan merupakan kebiasaan atau sifat yang berasal dari orang tua. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan. Kaum empiris percaya kalau membangun individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pendidikan. Lingkungan, di mana interaksi dan ketergantungan antara individu terjadi, memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, baik di dalam maupun di luar organisasi. Faktor eksternal seperti pelatihan, agama, budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan individu dari lahir hingga akhir hayat, dan berpotensi mempengaruhi baik dan buruknya arah perilaku seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu dalam organisasi. Nah, untuk memahami perilaku individu dapat digunakan tiga pendekatan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini adalah
Respon individu terhadap stimulus berdasarkan pengalaman dan penilaian mereka terhadap situasi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berinteraksi dengan teman yang bersikap baik, kita cenderung merespon dengan sikap yang sama karena kita menilai interaksi tersebut positif. Yang kedua yaitu ada pendekatan penguatan. Nah, di sini eh, pendekatan penguatan adalah respon yang terjadi secara otomatis ketika gerakan refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf motorik otak kita terpicu. Sebagai contoh, ketika tangan kita terkena api, kita secara spontan menarik atau menjauhkan tangan dari sumber panas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalisis, yaitu perilaku dipengaruhi oleh kepribadian, sementara individu yang memiliki kepribadian yang matang adalah mereka yang mampu membedakan antara perilaku yang menguntungkan dan yang tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Ini juga menggambarkan masyarakat yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan ekologis. Selanjutnya kita masuk kepada tingkatan analisis perilaku individu dalam organisasi. Peristiwa atau isu yang timbul dalam suatu organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama ada tingkat individu. Tingkat individu dalam analisis peristiwa atau permasalahan dalam organisasi mencakup interaksi perilaku manusia dan kepribadian dalam konteks situasional. Setiap individu di dalam organisasi memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, tingkat kelompok. Analisis mempertimbangkan dinamika antar anggota, norma, dan nilai yang dipegang bersama oleh kelompok tersebut. Dan yang ketiga, tingkat organisasi. Berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan struktur organisasi, serta posisi dan hubungan orang-orang di dalamnya, mempengaruhi setiap interaksi sosial di dalam organisasi tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.